apa ya, apa namanya, pro itu seperti penolakan terhadap lingkungan. Jadi misalnya ketika urbanisasi, ketika dalam suatu wilayah itu penduduknya semakin padat dan tidak dilakukan yang namanya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, nah lingkungan itu akan semakin tidak terjaga. Artinya lingkungan itu tidak semakin tidak stabil, terjadi kekacauan di dalam lingkungan. Pro itu oh iya, pro kan itu, maaf salah, letarisasi. Sebentar ya. Kalau menolak, kontra. Halo, bisa dengar? Oke ya, dengar ya. Oke, sebentar. Oke, saya juga kan pro itu bukan lebih, tapi lebih kepada proletarisasi. Nanti dia Mbak Suci ya. Nanti dia Mbak Suci. Ya, nanti dia Mbak Suci saya cari lagi daripada nanti saya salah ngomong, soalnya saya kurang paham maksudnya proletarisasi ini apa. Nanti saya akan kabarin ke Mbak Suci ya. Suaranya hilang. Oke, nanti saya akan jelasin. Oke ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya peningkatan profesionalisme. Nah, itu tadi bahwa bisa dengar suara saya. Tadi siapa yang lanjut ya? Oke. Bahwa dalam globalisasi itu dibutuhkan tenaga yang profesional di dalamnya. Jadi profesionalisme seseorang dalam bekerja itu dibutuhkan. Jadi berbeda dengan manajemen yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, bahwa dalam suatu manajemen dia melakukan penguasaan, dan dalam globalisasi ini penguasaan dilakukan dalam manajemen itu tidak terlalu dibutuhkan, tetapi adalah profesionalisme kerja seseorang. Sehingga profesionalisme itu seperti apa? Bisa jadi dia melakukan pengambilan keputusan yang tepat, kemudian memperdagangkan produk Indonesia baik di dalam negeri dalam rangka persaingan terhadap barang impor, kemudian bekerja sama dengan satu tim kerja yang merupakan mata rantai dalam perdagangan. Jadi profesional itu sangat dibutuhkan dalam yang namanya globalisasi. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya memperbesar peran industri kecil dan rumah tangga. Nah, dalam globalisasi seperti saya katakan tadi, tantangan terbesar adalah bagi industri kecil dan rumah tangga yang tidak mampu bersaing dengan industri besar. Nah, di sini adalah tantangan mereka terutama dalam bidang sumber daya manusia, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta intensitas teknologi dalam produk ekspor. Jadi di sini bahwa suatu industri harus memberikan kontribusi yang besar untuk dapat mampu bersaing, terutama dalam industri kecil dan rumah tangga yang sangat dibutuhkan. Kenapa waktu kita sudah habis?
Kenapa Mbak Suci? Sustainable itu ketahanan. Jadi sustainable itu bisa dikatakan bahwa seperti ketahanan pangan, seperti itu. Ketahanan itu istilahnya misalnya kalau misalnya kayak ketahanan pangan itu bahwa dalam suatu negara, misalnya Indonesia, mencapai nama sustainable food. Itu artinya bahwa Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan dimaksud bahwa Indonesia sendiri mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia. Begitu. Jelas, Mbak Suci? Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya peningkatan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi yang saya sudah katakan berkali-kali bahwa penggunaan teknologi dalam produk ekspor itu sangat dibutuhkan. Kita tahu swasembada itu beda, Mas. Kalau swasembada adalah gimana ya ngomongnya? Kalau swasembada itu lebih dirinci gitu loh. Swasembada pangan misalnya itu hanya produk-produk tertentu. Yang masuk ke swasembada itu hanya padi, kemudian ikan, kemudian kacang-kacangan. Sedangkan sustainable lebih ke ketahanan pangan. Ketahanan berarti kebutuhan gizi buat masyarakat itu mampu dipenuhi. Jadi tidak ada istilahnya masyarakat yang mengalami kekurangan gizi dan pangan. Seperti itu. Bisa, Mas Didi? Diterima? Bisa diterima? Oke. Ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa penggunaan teknologi dan iptek ini dibutuhkan karena kita sebagai negara, selain Indonesia sebagai negara importir, Indonesia juga mengekspor beberapa produknya untuk dijual ke negara asing. Nah, untuk tetap mempertahankan pasarnya di negara asing, nah itu dibutuhkan yang namanya penggunaan teknologi sehingga mampu bersaing dengan negara-negara pengekspor juga. Contohnya Indonesia seperti kita ketahui bahwa mengekspor yang namanya kopi, kemudian mengekspor yang namanya sawit, karet. Nah, dengan adanya penguasaan teknologi akan menciptakan produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Misalnya, pesaing dari negara Indonesia untuk produk sawit adalah Malaysia. Jika Indonesia mampu menghasilkan kualitas yang lebih unggul dibandingkan Malaysia, maka Indonesia akan menang dalam penjualan sawit. Seperti itu. Itu dalam hal penguasaan teknologi. Kemudian juga adanya yang namanya pengembangan industri berbasis lokal. Nah, pengembangan industri berbasis lokal itu perlu tetap dipertahankan agar industri lokal dapat mampu bertahan dapat mampu bertahan di negaranya sendiri. Kemudian juga ada yang namanya pemantapan desentralisasi dan ekonomi. Desentralisasi di sini adalah maksudnya terpusat di satu wilayah. Jadi hampir semua negara yang menghadapi era perdagangan bebas baik dalam AFTA, APEC ataupun WTO itu memberikan otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini ya kopi luwak memang dari Indonesia, Mas, tapi kan Indonesia mengekspor. Jadi Indonesia cuma mengekspor yang namanya biji kopinya saja, tapi diproduksi oleh yang namanya Amerika. Nah, sehingga terkenalah kopi luwak dengan brand dari Amerika. Sebenarnya bijinya itu adalah Indonesia. Nah, tadi saya katakan bahwa
jika Indonesia adalah sebagai pengekspor kopi, terutama ya kopi luwak tadi yang diekspor, yaitu kopi luwak itu merupakan termasuk dari jenis kopi Arabica. Nah, kopi Arabica itu kenapa diekspor? Karena memiliki memiliki rasa yang lebih nikmat dibandingkan dengan kopi robusta. Jadi ada jenis kopi robusta dan Arabica. Nah, kopi Arabica itulah yang laku di pasar. Begitu. Jadi untuk tetap mempertahankan pasar di luar negeri, Indonesia harus mampu mempertahankan kualitas dari rasa sehingga tetap mampu diekspor ke luar negeri, seperti itu. Jadi benar, salah satunya adalah kopi luwak, ya seperti dijawab oleh Mas Didi. Ya, saya cuma menambahkan penjelasan sebagai teman-teman yang mungkin tidak tahu asal usulnya kopi luwak itu dari mana. Kemudian ada namanya desentralisasi dan otonomi. Nah, tujuan dari otonomi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Jadi saat ini dulu itu bahwa segala sesuatunya itu dilakukan yang namanya di pusat. Tapi setelah tahun 2000 berapa ya, saya lupa, tahun 2000 berapa itu dilakukan namanya desentralisasi dan otonomi. Jadi segala sesuatunya, baik itu yang namanya produk-produk unggulan, baik itu yang namanya usaha-usaha industri kecil menengah, itu dilindungi dan diawasi oleh yang namanya otonomi. Otonomi berarti daerah pemerintah daerahnya, jadi bukan diatur lagi atau diawasi oleh pemerintah pusat, seperti itu. Kemudian adanya pembentukan masyarakat informasi. Jadi dalam perdagangan hal yang paling penting adalah informasi dari suatu pasar. Nah, biasanya informasi apa yang dibutuhkan? Biasanya hal yang penting adalah informasi mengenai harga, kemudian informasi mengenai kinerja, yaitu berupa teknologi digital yang menjadi dasar teknologi sehingga harus terus-menerus dipantau. Jika suatu industri atau suatu negara tidak mendapatkan informasi secara lengkap, maka akan kalah yang namanya persaingan perekonomian tersebut. Jadi sangat dibutuhkan informasi-informasi seperti itu. Tujuannya adalah apa? Untuk menentukan strategi kedepannya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian juga namanya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja pemerintah daerah. Nah, langkah-langkah apa yang perlu diambil sehingga produktivitas kerja pemerintah daerah itu dapat lebih efisien untuk pelaksanaan dari otonomi daerah tadi, yaitu pemberian peluang dan akses yang lebih besar kepada aset produksi, kemudian akses pada dana, kemudian memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penggunaan industri rakyat yang berkait dengan industri besar, kebijakan tenaga kerja yang mendorong timbulnya tenaga kerja mandiri, serta pemerataan pembangunan antar daerah. Jadi di sini pemerintah ingin meningkatkan serta membangun masing-masing daerah. Nah, ini dikoordinasi oleh siapa? Yaitu dikoordinasi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian ada namanya peningkatan kemampuan dan kinerja individu melalui organisasi belajar. Nah, pada modul yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa sih itu organisasi belajar. Masih ingat? Ayo, pada TTM minggu lalu loh itu apa Mbak Suci organisasi belajar itu? Apa Mbak Suci? Organisasi belajar itu apa?